Namun tanpa mereka sadari, dari kejauhan sniper musuh sudah membidik para saksi. Meskipun sniper itu terima perintah untuk melenyapkan target, namun setelah melihat para masyarakat, dia pun kembali tersadar. Mereka semua sebenarnya menginginkan perdamaian dan negaranya kembali harmonis seperti dulu. Dia pun meneteskan air mata dan tidak jadi melepaskan tembakan. Hai sobat Gadget, Rinan di sini. Terima kasih sudah klik video ini. Welcome back to my YouTube channel. Pada episode kali ini guys, Mimin bakal recap alur cerita film action tahun 2024. Film ini diangkat berdasarkan kisah nyata tentang momen hidup dan mati polisi penjaga perdamaian Tiongkok. Mereka adalah pasukan anti huru-hara yang dikirim ke luar negeri atas permintaan PBB untuk melaksanakan tugas penjaga perdamaian di negara yang dilanda perang. Film ini guys dirilis pada bulan Mei 2024 dan diganjar dengan rating 4,6 dari 10 bintang berdasarkan situs IMDb. So guys, pastikan gadgetnya tidak lowbat dan ini dia alur cerita film Foreign Police Unit. Opening movie guys mengawali cerita di Republik Santa Leon di pesisir Afrika. Diberitakan situasi kondisi di sana semakin tidak terkendali, terjadi kerusuhan dan pembantaian desa. Kelompok anti pemerintah yang dipimpin oleh Amir yang menyebabkan terjadinya kekacauan di mana-mana. Mereka terus bentrok dengan aparat pemerintah setempat sehingga banyak korban jiwa dari kedua belah pihak. Konflik antar suku perselisihan partisan telah meningkat di bawah dorongan kelompok anti pemerintah. Ribuan orang tak berdosa kehilangan nyawa dan jutaan orang kehilangan tempat tinggal. Amir selaku pemimpin kelompok pemberontak telah ditangkap oleh kepolisian setempat dengan dugaan melakukan pembunuhan, perdagangan senjata, dan kejahatan yang tak terhitung jumlahnya. Namun meskipun Amir ditangkap, kekacauan masih terus terjadi karena anggota kelompok pemberontaknya masih aktif dan terus menentang pemerintah. Karena kerusuhan yang semakin tidak terkendali, pemerintah pun memutuskan meminta bantuan kepada PBB. Dan Cina menyambut baik permintaan PBB dan menawarkan diri untuk memberikan bantuan. Mereka akan menugaskan pasukan FPU menjadi garda terdepan. FPU adalah satuan kepolisian yang dibentuk untuk operasi pemeliharaan perdamaian PBB. Tugas mereka adalah membantu polisi setempat dalam meredakan ketegangan dan kekacauan alias menjaga ketertiban umum. Selesai latihan, kita berkenalan dengan pemimpin regu pasukan anti huru-hara polisi Tiongkok di misi PBB di Santa Rio bernama Kapten Yue Dong. Tidak lama kemudian rekannya bernama Sersan Zhou datang menemuinya. Dia membawa penembak jitu bernama Yang Zhen untuk ikut bergabung. Dia merupakan penjaga perbatasan dari kota Ningguang. Scene kemudian berlanjut di kota tular Santa Leon, di mana terlihat banyak wartawan dan juga masyarakat berkumpul di luar gedung pengadilan. Masyarakat menuntut agar Amir dijatuhi hukuman mati atas genosida yang telah dia lakukan. Namun saat keluar dari gedung pengadilan kepada wartawan, Amir mengatakan jika dirinya tidak bersalah. Untuk itu melalui kuasa hukumnya dia sudah mengajukan permohonan untuk dibebaskan ke pengadilan. Mereka adalah masyarakatku, mana mungkin aku melakukan genosida, kata Amir. Sementara itu dalam wawancara kepada wartawan, senator mengatakan kita adalah bangsa yang diatur oleh hukum. Aku jamin pengadilan pasti akan mengadili Amir, kata senator. Dari kejauhan kita berkenalan dengan tentara bayaran dari Inggris yang bekerja untuk Amir bernama Black.
Scene kemudian berlanjut di Bandara Udara Santa Leon. Terlihat pasukan polisi penjaga perdamaian dari Cina sudah tiba di sana. Mereka berbaris dengan tertib turun dari pesawat. Kapten Yu selaku komandan pasukan kemudian menemui kepala operasi misi PBB di Santa Leon bernama Fabio Thomas. "Selamat datang di negeri yang penuh dengan penyakit ma," kata Thomas. Setelah itu mereka langsung naik ke kendaraan berkonvoi untuk pergi menuju ke markas. Sungguh mengerikan pemandangan di sepanjang jalan yang mereka lewati. Mayat-mayat tergeletak di jalan dengan kondisi yang mengenaskan. Setibanya di markas, kita berkenalan dengan komisaris politik pasukan anti huru-hara polisi PBB Tiongkok bernama Yan Zhengming. Dia memberitahu Kapten Yu jika pemimpin pemberontak Amir tidak terpisahkan dengan pembantaian penduduk desa Fabur. Namun karena belum ada bukti apapun sehingga pengadilan tidak bisa menghukumnya. Scene selanjutnya guys, para pasukan terlihat bersiap-siap untuk melaksanakan misi pertama mereka di Santa Leon. Misi mereka adalah membantu polisi setempat untuk menjaga ketertiban umum. Dalam arahannya, Kapten Yu mengatakan mereka akan melaksanakan patroli di lapangan Manaf. Situasi di sana sangat rumit. Setiap orang harus mematuhi perintah jangan bertindak tanpa izin. Kita adalah unit penjaga perdamaian Cina. Setiap tindakan atau keputusan kita di sini mewakili Cina. Lalu setelah itu mereka pun berangkat. Mereka akhirnya harus terhenti karena para milisi melepaskan tembakan ke udara. Kapten Yu kemudian melaporkan hal itu kepada kepala operasi Fabio Thomas. Namun kata Thomas, hal biasa terjadi di sana, mereka diminta untuk mengabaikannya. Dia kemudian meminta anak buahnya bernama Ding Hui untuk meminta para milisi mundur. Ding yang menguasai bahasa di sana lalu memberi perintah melalui pengeras suara. Ding memberitahu mereka jika dia dan timnya adalah pasukan penjaga perdamaian resmi. Mereka menjalankan tugas resmi, untuk itu dia meminta agar mereka dibiarkan melintas dengan damai. Namun para milisi tetap saja standby dengan senjata di tangan mereka. Menyaksikan itu melalui layar monitornya, Black yang bekerja untuk Amir meminta anak buahnya untuk memberitahu para milisi agar biarkan pasukan PBB Cina melintas. Mereka pun akhirnya dibiarkan lewat dengan aman. Setibanya di Manaf Square, mereka pun langsung melakukan patroli. Di saat yang sama, terlihat satu keluarga sedang berupaya untuk bersembunyi dari kejaran beberapa pria bersenjata. Melihat polisi Cina, putra mereka bernama Lukas langsung menghampiri dan meminta perlindungan. "Tolong kami, mereka akan membunuh kami," kata Lukas. Ding kemudian menemui Lukas dan bertanya apa yang terjadi. Lalu tidak lama kemudian, dor! Back off! Back off! Back off! C'est les casques bleus! Ils ont tué le petit! Y'a un tueur! Surveillant! Y'a un tueur! On vient les tuer! Suivez-moi! On y va! Back off! Il va être... Non, non.
Jamais. Kembali ke Kapten Yu dan pasukannya, bantuan pun tiba. Fabio Thomas dan anak buahnya datang dan membantu mereka menolong korban-korban luka, dan Lucas juga diangkut ke kendaraan. Mereka berdua yang tiba di sana langsung kena semprot oleh Kapten Yu. Kapten Yu marah karena mereka bertindak sendiri tanpa perintah. Tanpa perintah tidak seorang pun dari kalian yang boleh bertindak sendiri. Namun Zen mengatakan penembaknya membahayakan nyawa orang yang tidak bersalah. Kita harus bertindak dan tidak boleh membiarkannya pergi. Kapten Yu kemudian meminta pasukannya untuk berkumpul. Kalian berdua mencoba jadi pahlawan sehingga formasi pertahanan kita rusak. Bagaimana jadinya jika penembaknya sudah siap dan menunggu kalian datang? Apakah kalian bisa kembali hidup-hidup? Aku tidak menentang siapapun, tapi aku menentang kelalaian. Jika kalian tidak bisa mengendalikan emosi, maka kalian tidak memenuhi syarat untuk menjadi polisi. Scene selanjutnya guys, di rumah sakit terlihat Lucas tewas karena luka tembak. Ding yang mencoba menyelamatkannya terlihat sangat sedih. Kapten Yu yang memeriksa jenazah menemukan jika di pergelangan tangan korban terdapat tato simbol. Kembali ke markas, terlihat mereka mengobati luka-lukanya. Sementara Ding terus mengingat saat dia terus mencoba menyelamatkan nyawa Lucas. Zen yang tak terima dimarahi oleh Kapten Yu, dia melampiaskan marahnya ke Samsak Tinju. Scene selanjutnya guys, Kapten Yu mengadakan rapat bersama Komisaris Yan. Selama kerusuhan, identitas para korban masih belum jelas. Namun di pergelangan tangan mereka terdapat tato simbol yang setelah aku cari tahu itu adalah tradisi yang unik dari desa Fabur. Pemimpin mereka akan menato simbol itu ke pergelangan tangan mereka. Kapten Yu meminta izin untuk mencari tahu informasi mengapa anak itu dan keluarganya menjadi sasaran para milisi. Namun Komisaris Yan mengatakan kita adalah polisi penjaga perdamaian. Kita tidak bisa melakukan intervensi dalam insiden lokal tanpa izin. Untuk itu dia meminta Kapten Yu untuk memberikan laporan kepada divisi operasi terlebih dahulu. Scene selanjutnya, Black menemui Amir di penjara. Amir marah kepada Black karena Black belum juga menyelesaikan tugas yang diberikan oleh Amir. Seharusnya aku sudah menjadi presiden dan istriku sudah menjadi ibu negara, kata Amir. Namun Black berjanji jika waktunya akan tiba, di mana Amir akan mendapatkan semua yang dia inginkan. Scene selanjutnya terlihat keluarga Lucas disembunyikan di rumah aman. Mereka disembunyikan oleh polisi lokal bernama Fargo dan satu rekannya yang menyamar sebagai warga sipil. Aku kenal kalian dari tato pergelangan tangan kalian, aku juga dari desa Fabur. Untuk itulah aku menolong kalian, kata rekan Fargo. Namun Ibu Lucas mengatakan kita harus meminta perlindungan dari polisi Cina. Berhenti meminta bantuan kepada orang asing. Mereka lah yang menjadi alasan mengapa negara kita seperti ini. Keluar dari rumah terlihat pria itu menelepon seseorang. Dia mengatakan semua sudah sesuai seperti yang kau pesan. Sekarang aku minta pembayaran yang engkau janjikan padaku. Scene kemudian berlanjut di mana terlihat polisi Cina membangun kembali hubungannya yang rusak dengan penduduk setempat. Mereka membantu membangun rumah bagi para pengungsi dan menyediakan makanan dan pendidikan. Hey, doucement. Tataou, lâchez l'épicerie. Fargo yang terima air mineral dari Kapten Zhou mengatakan dulu kami miskin tapi setidaknya kami bisa bertahan. Kemudian orang luar datang membantu Amir, mereka menimbulkan kebencian dan menyuruh kami membunuh rakyat sendiri. Untuk itu aku membenci semua orang luar, kata Fargo. Kami tidak seperti mereka, kata Sersan Zhou. Kami polisi penjaga perdamaian dan polisi itu orang baik. Kami tidak punya apa-apa di sini. Apa yang kalian inginkan dari kami, kalian harus pulang. Kami punya makanan dan air. Kami juga tidak perlu khawatir tertembak menjalankan tugas.
Yang kami inginkan adalah melihat anak-anak di sini menikmati masa kecil mereka yang layak mereka dapatkan. Mendengar itu, Fargo meminta untuk bertemu dengan Kapten Yu. Setelah bertemu dengan Kapten Yu, Fargo mengantar Ding dan Kapten Yu menemui keluarga Lucas. Disinilah akhirnya terungkap jika keluarga Lucas adalah saksi kunci atas genosida yang dilakukan oleh Amir dan kelompoknya. Untuk itulah dia diburu oleh Black, tentara bayaran yang disewa oleh Amir untuk menghabisi nyawa semua keluarga Lucas agar mereka tidak bersaksi di pengadilan. Mengetahui itu, mereka pun membawa keluarga Lucas pindah ke rumah persembunyian yang lain. Keesokan harinya, rekan Fargo melakukan panggilan telepon, lalu setelah itu, boom! T'es fou quoi? Untung saja keluarga Lucas sudah dipindahkan, jika tidak mereka pasti sudah tewas. Ding kemudian terus meyakinkan Amir untuk berani menjadi saksi di pengadilan agar Amir bisa dihukum. Scene selanjutnya guys, dalam wawancara TV, senator mengatakan jika perbuatan Amir dan kelompoknya adalah kejahatan yang tidak bisa ditolerir. Pengadilan sudah mengatur saksi untuk melawan Amir pada tanggal 20 Februari nanti. Kembali ke Amir, dia mengatakan pengadilan internasional akan segera dimulai dan kini hidupku ada di tangan para saksi. Black meyakinkan Amir jika tidak usah khawatir, semua sudah diatur. Amir lalu mengancam Black jika dia tidak segera menyingkirkan para saksi maka dia akan menyeret Black ke pengadilan. Tentu saja dengan tuduhan jika Black ikut terlibat. Mendengar itu, Black pun marah lalu pergi. Amir lalu memberitahu anak buahnya apapun yang terjadi dia harus keluar dari penjara. Anak buah Amir kemudian pergi dan menyandra senator dan 3 reporter televisi. Sehingga dengan begitu Kapten Yu dan tim terima misi baru dari Fabio Thomas. Telah terjadi insiden penyanderaan di daerah Kumu, untuk itu mereka akan melaksanakan operasi gabungan untuk penyelamatan Sandra. Anak buah Amir menuntut agar Amir segera dibebaskan, jika tidak dia akan membunuh semua Sandra. Setelah terima informasi dari Thomas, mereka pun berangkat. Use of force is permitted when necessary. Along the passageway. Tous ces escrocs! Pourquoi? Pourquoi? Je vais vous tuer! Non! Je vais vous tuer! Je vais te tuer! Moi de menteur! C'est no one. Attendez, attendez, je vais faire... How could you make such fucking idiots? Scene kemudian berlanjut guys di sidang perilaku dan disiplin misi PBB di Santa Leon. Mereka meminta penjelasan mengapa terjadi pelanggaran perintah. Misi seharusnya dibatalkan, namun mereka tetap melaksanakan operasi penyelamatan. Sinyal di lapangan buruk, kami tidak terima perintah pembatalan operasi, kata Kapten Yu. Komisaris lalu mengatakan di sana terdapat bom, mengapa kalian tidak melaporkan hal itu? Melapor ke pusat komando dan terima perintah selanjutnya membutuhkan waktu yang cukup lama, sementara bom akan meledak hanya dalam waktu 10 detik. Kalian mengambil keputusan sendiri tanpa perintah, sehingga mengabaikan keselamatan semua orang di TKP.
Keputusan harus kami ambil dan kenyataannya tidak ada masalah, semua orang selamat, kata Kapten Yu. Kapten Yu mengatakan timku sudah menyelamatkan 4 orang dengan keberanian dan keterampilannya. Polisi PBB dalam menghadapi kematian akan mengedepankan misi penjaga perdamaian di atas kehidupan mereka sendiri. Aku bangga dan merasa terhormat bisa mengabdi dengan tim ini. Mendengar itu, komisaris mengatakan sekarang ini lebih baik kita fokus untuk membersihkan milisi lokal daripada saling menyalahkan. Sehingga keesokan harinya mereka pun langsung melaksanakan operasi membersihkan para milisi lokal. Saat berdua, Zen memberitahu Kapten Yu jika sejak kecil dia tidak menyukainya. Dia pun kembali mengingat saat ayahnya memberikan lencana polisi sebagai kado ulang tahunnya. Ayah Zen adalah seorang polisi yang menjadi rekan kerja Kapten Yu. Saat masih bersama ayahnya, Kapten Yu datang dan meminta ayah Zen untuk segera berangkat untuk melaksanakan misi penyerangan. Ayahnya dan Kapten Yu melaksanakan misi dan bentrok senjata dengan para gangster. Dalam aksi saling tembak, karena kalah jumlah, Kapten Yu tertembak lebih dulu. Melihat itu, ayah Zen mencoba menyelamatkannya dengan melindunginya, namun naas dia pun tertembak di badan dan di kepala. Ayah Zen pun tewas dalam misi itu. Itulah mengapa sejak saat itu Zen berjanji kepada ayahnya jika dia akan menjadi polisi yang lebih baik lagi. Dalam hidupku dia adalah polisi yang sempurna, kata Kapten Yu. Scene selanjutnya guys, Kapten Yu terima perintah dari komisaris. Mereka diminta untuk melaksanakan misi untuk membawa para saksi ke kota Tular dengan selamat. Para saksi akan memberikan kesaksian di pengadilan melawan Amir. Mereka sudah mengatur rute perjalanan, namun masalahnya akan terjadi badai topan sangkar mendekat dari arah barat. Untuk itu mereka pun diminta untuk barangkah hari itu juga. Dalam perjalanan, Ibu Lukas bercerita jika kota ini dulunya indah. Dia masih bisa mencium aroma garam segar dan rumput hijau setelah hujan. Keluarganya dan para pekerja warga desa bermata pencarian sebagai petani garam. Meskipun bekerja dengan sangat keras dan berat, tapi mereka menjalani hidup sepenuhnya dengan senyum bahagia terpampang di wajah mereka. Sampai suatu hari semuanya berubah. Orang luar datang dan membawa obat-obatan dan senjata. Menyerang desa dan rakyat kami tidak bisa melawan. Mereka membantai seluruh warga desa dan mengambil rumah-rumah kami. Kami kehilangan cukup banyak para pekerja dan keluarga, semuanya dibantai habis. Setelah menceritakan semua yang telah terjadi, tiba-tiba di layar radar roket mendekat dan boom! 火箭弹，火箭！ 101遭到袭击，请求批准还击。 请求行动部批准还击。Attention, baissez la tête！ 低头，抓紧！111动摇，收到，请回复。 有没有事？没事。上车，走。 Berhasil selamat, mereka dengan segera melanjutkan perjalanan. Komisaris lalu menghubungi Thomas untuk meminta bala bantuan. Thomas pun akan lanjut berkoordinasi dengan direktur operasi untuk memberikan bantuan penuh.
Pasukan penjaga perdamaian lainnya di markas pun diminta untuk segera bergerak. Kembali ke pasukan, mereka terus berkendara melanjutkan perjalanan, namun tiba-tiba, boom! 右会怎么样？Mereka pun berhasil berlindung di salah satu rumah di pesisir pantai dan langsung menyiapkan diri untuk serangan musuh. Sementara di luar terlihat para militan semakin banyak berdatangan dan langsung mengepung tempat itu. Pada kesempatan itu, Kapten Yu baru sadar jika dia kehilangan satu rekannya. Musuh terus mendekat sehingga Fargo mengamankan adik Lukas, namun Ding yang mencoba menolong juga terkena timah panas sniper. Begitu juga Zhou terkena tembak. Mereka tak bisa menolong Ding karena sniper terus membidik mereka. Adik Lukas menangis memanggil nama Ding. Begitu juga ibunya terus memanggil nama Ding. Ding yang terluka parah akhirnya tewas di sana. Setelah dirasa aman, Kapten Yu meminta Zhou untuk segera pergi dari sana sementara dia akan pergi mencari Zen. Zen akhirnya tertangkap oleh Black. Black menghubungi pasukan dan memberitahu jika dia menangkap Zen. Dia membuat kesepakatan untuk barter tawanan. Dia meminta saksi diserahkan padanya dan dia akan melepaskan Zen. Di saat yang sama guys, terlihat Kapten Yu mendekat untuk menyelamatkan Zen. Black terus menyakiti Zen jika permintaannya tidak dipenuhi. Namun Zen meminta pasukan untuk terus pergi meninggalkannya. Untuk apa kalian mengorbankan nyawa untuk orang-orang yang tidak kalian kenal? Bahkan ini bukan negaramu. Semua kehidupan itu sama dan keadilan tidak mengenal batas, kata Sersan Zhou. Kita harus kembali, kita harus menolong Zen dan Kapten Yu, kata rekan Zhou. Tidak, jawab Zhou. Misi kita adalah membawa para saksi ke pengadilan dengan selamat. Namun Ibu Lukas lalu memberitahu mereka untuk kembali. Kalian sudah menyelamatkan kami dengan nyawa rekan kalian. Sekarang saatnya kita kembali dan menolong mereka. Luis. Farewell, my friend.
retreat. We have hot zone under control. Line 4, clear the fire. I repeat, clear the fire. This is UNO 794. Roger. 杨震，飞刀，杨震。 Scene kemudian berlanjut pada keesokan harinya. Mereka yang tiba di depan gedung pengadilan langsung mengawal para saksi. Terlihat para warga memegang spanduk dan bersorak-sorak, "Kami ingin perdamaian, bukan perang. Kami ingin keadilan, jangan lagi ada perang." Namun tanpa mereka sadari, dari kejauhan sniper musuh sudah membidik para saksi. Meskipun sniper itu terima perintah untuk melenyapkan target, namun setelah melihat para masyarakat, dia pun kembali tersadar. Mereka semua sebenarnya menginginkan perdamaian dan negaranya kembali harmonis seperti dulu. Dia pun meneteskan air mata dan tidak jadi melepaskan tembakan. Sehingga dengan begitu, para saksi pun dengan aman dan selamat masuk ke dalam gedung pengadilan dan film pun selesai, guys. Demikian episode movie recap kali ini ya guys. Dukung selalu channel ini dengan klik tombol subscribe. Jangan lupa like, share, dan tinggalkan komentar jika video ini menghibur. Sampai jumpa guys pada video-video selanjutnya. See you, bye-bye, danke, terima kasih.